Sampai di Brunei ditanya sama supir bisnya, bawa uang tunjuk. Loh, uang tunjuk apa mas? Saya bilang, lah ini masuk Brunei sudah uang tunjuknya katanya. Kemudian kata orang Mar TV, oh sekalian aja, sekalian kita rekaman di sini sekalian gitu kan. Loh, saya ini kan anak-anak gitu, masa anak muda seperti biasanya, mungkin karena segi penampilan doang gitu, panggilnya aba-aba, emang udah tua ya aba-aba gitu. Peringatan, konten ini membutuhkan otak, memerlukan konsentrasi, lebih dalam, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama nggak ketemu ini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah khair, baik-baik, alhamdulillah, kabar baik. Oh iya, dengar-dengar jenengan ini pernah ini ya ngisi di Amar TV channel di YouTube. Pernah sekali doang tapi itu. Kapan itu? Jadi itu kalau nggak salah setahun yang lalu nggak salah. Oh 2019. Ya 2019an. Jadi abang saya memang sudah aktif di channel Amar TV, abang saya di Bali. Jadi kebetulan waktu itu saya ada sedikit waktu luang libur sekitar 1 mingguan gitu kan. Jadi saya coba ke Bali lah main-main ke abang saya. Itu abang kakak kandung? Iya, kakak kandung itu. Sampai di sana diajaknya lah kita ke Amar TV itu. Kan sampai di Amar TV, kemudian kata orang Amar TV, oh sekalian aja, sekalian kita rekaman di sini sekalian gitu kan. Akhirnya saya gabung sekalian rekaman, sekali doang itu. Habis itu sudah rekaman, kita balik ke tempat ke rumah abang saya, habis itu balik ke Surabaya lagi. Nah sampai di Surabaya jelang beberapa bulan tuh ya, itu saya diminta untuk balik lagi ke sana. Dan saya bilang, waduh kayaknya nggak bisa nih karena udah jauh, pertama jauh, kedua kan di Surabaya kita punya tugas juga gitu kan. Jadi nggak bisa ke sana lagi, nggak balik lagi gitu. Nah sampai di Surabaya sini ada teman-teman lagi dari channel Zishan Channel dari sana Surabaya Timur itu datang ke sini untuk minta rekaman juga. Jadi kemarin rekaman mungkin sebulan yang lalu nggak salah. Kalau boleh tahu yang Amar TV ngisi surat apa itu? Itu Amar TV karena pemula saya ngisi itu juz 30. Juz 30. Oh, semuanya. Juz 30 enggak, setengah juz terakhir. Dari Al-Fajr sampai An-Nas. Oh. Itu, setengah juz terakhir. Itu. Contohin dong salah satu surat yang paling mengena. Surat apa ya? Yang biasa buat imam aja enaknya. Ya, apa? Al-Maidah ya, Al-Maidah. Ya udah, boleh deh Al-Maidah beberapa ayat aja ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghaira muhillis saydi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام
أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Sadaqallahul adzim. Sudah? Sudah. Masya Allah, waduh. Itu contoh. Bangsa itu. Indah banget suaranya. Oh iya, dengar-dengar ini ya, jenengan ini pernah berpetualang ke luar negeri. Itu kisah dulu sih, dulu. Jadi dari pondok itu kita ditugaskan untuk istilahnya dalam bahasa pondok itu mengabdi di Kalimantan waktu itu. Di Kalimantan 3 tahun. Nah, dari Kalimantan itu kita baru dikontrak di Sarawak. Waktu itu kalau nggak salah tahun 2016 kita ke Sarawak. Itu cuma 1 bulan aja, 1 bulan. Habis itu balik ke Kalimantan lagi. Tahun berikutnya kita ke Brunei. Nah, di Brunei 1 bulan, habis itu balik lagi. Tahun berikutnya lagi kita ke Johor. Nah, ke Johor, di Johor itu sekitar 4 bulan lah. 4 itu bulan. Biayanya gimana itu? Biaya semua mereka yang tanggung. Oh, ditanggung. Jadi istilahnya kan dikontrakan kita ibarat bahasannya kita disewa gitu. Jadi semua mereka yang tanggung semuanya. Memang awalnya ya tanggungnya itu ketika sampai gitu loh. Ya kita dari Kalimantan kita biaya sendiri, sampai di sana diganti semuanya, biaya pembiayaan semuanya berapa habisnya, kemudian mereka ganti semua di situ. Gitu. Jadi semuanya mereka yang tanggung. Gitu. Di Brunei juga begitu. Bahkan di Brunei itu ada istilahnya di Sungai Tujuh. Sungai Tujuh itu namanya immigration Brunei. Itu di sana ada uang tunjuk. Apa? Uang tunjuk. Uang tunjuk. Uang tunjuk. Uang tunjuk itu uang apa ya istilahnya? Kita tunjukkan uang itu loh. Bagi pendatang itu kita tunjukkan uang. Dan itu saya awalnya nggak paham saya. Nggak tahu saya kalau ada uang tunjuk itu ternyata saya nggak tahu. Saya bawa uang sekitar berapa ya? Hanya untuk ongkos bis waktu itu. Ongkos bis kalau nggak salah dulu itu 800 nggak salah. 800.000. 800.000 gitu. Saya bawa cuma sekitar 1 jutaan doang. Sampai di Brunei ditanya sama supir bisnya, bawa uang tunjuk. Loh, uang tunjuk apa mas? Saya bilang, loh ini masuk Brunei sudah uang tunjuknya katanya. Loh, iya kok dah. bisa bahasa Indonesia? Loh kan supirnya kan dari Indonesia kita. Oh, dari Indonesia. Dari Indonesia, dari Pontianak waktu itu. Jadi uang tunjuknya berapa mas? Kalau masuk Brunei ini uang tunjuknya minimal $500. Kalau Indonesia mungkin waktu itu 5 juta. Gitu. Saya kepikiran, waduh kayaknya nggak bawa saya. Besar Nggak ada mas, saya bilang, loh harus ada, untuk masuk itu harus ada uang tunjuk gitu. Oh ya udah mas, nggak apa, ikut aja, nanti sampai di imigrasi nanti saya telepon orang saya yang panggil kita orang di Brunei. Sampai di Brunei, akhirnya datanglah orang yang panggil kita. Jadi semua yang ngurus kan mereka semua yang ngurus. Uang tunjuknya semua mereka yang ngurus semuanya. Tapi itu ilegal nggak sih? Kayak gitu itu? Ya uang enggak. retribusi gitu? Maksudnya gimana? Legal atau ilegal mereka itu? Yang apanya itu? Uang tunjuk itu. Loh, uang tunjuk itu sebetulnya bukan diambil mereka gitu. Jadi istilahnya itu kita hanya menunjukkan ke pihak imigrasi bahwasanya kita bawa sangu gitu loh. Jadi kita bawa sangu. Jadi sampai di sana kita punya sangu, nggak menyusahkan negara juga gitu loh. Kita punya uang jajan lah di sana gitu loh. Jadi kita nggak ngamen, nggak ngemis di sana. Karena kita bawa sangu itu uang tunjuk di Brunei seperti itu kegunaannya. Gitu. Tapi itu ngapain aja selama di mana? Brunei ya? Di Brunei ya. Itu ngapain aja di sana? Di sini kita ngimami Ramadan. Jadi 30 hari kita tarajat 30 juz itu 27 hari waktu itu. Kita selesai 27 hari. Jadi sisanya itu kita free. Kita jalan-jalan di Brunei itu sampai di Kampung Air, Kampung Batu gitu. Itu kita keliling waktu itu. Seru ya. Itu udah masa free kita habiskan untuk jalan-jalan emang. Setelah itu habis lebaran kita balik ke Indonesia gitu. Itu pengalaman di Brunei. Di Brunei. Habis itu baru pindah ke tahun berikutnya baru ke Johor. Johor, Malaysia. Malaysia juga. Itu kalau di Malaysia juga sama. Di Malaysia nggak ada uang tunjuk karena kita juga lewatnya dari Batam kan. Dari Batam terus ke Sentulang. Setelah laut itu nggak ada uang tunjuk, cuman ya tunjuk paspor aja. Gitu. Itu juga kegiatannya ngimami di masjid. Kalau di Johor dulu itu kita
pegang pondok dulu sana. Kita sebagai pengajar di sana. 4 bulan, akhirnya kita selesai gitu. Kontraknya 4 bulan dari sana. Ngomong-ngomong ya, umur berapa sih sekarang ini? Kelihatannya kayak tua ya, padahal ya saya 6 ya. Umur berapa? Saya kelahiran tahun 97. Oh, 97. 97. Aduh. Berarti Malu 23 saya. ya, 23 kayaknya. Umur 23 ya tahun ini. 23. Ya? Bulan apa? Bulan 3. Bulan 3 Bulan Maret. 3. Nah, Maret ya. Heeh. Lah sampean? Saya juga sama lah. Kurang lebih. Kurang lebih. Kurang lebih. Kurang lebih ya. Tapi orang-orang kalau ngeliat saya itu kayak orang tua gitu ya. Mungkin karena penampilan saya selalu pakai peci gitu. Kadang kalau kita pakai peci itu, kalau kita lagi keluar gitu kan, beli-beli ini, beli itu, pasti dipanggilnya abah-abah gitu kan. Jadi kesannya kayak orang tua gitu. Saya jadi mikir, loh saya ini kan anak-anak gitu. Maksudnya anak muda seperti biasanya, mungkin karena segi penampilan doang gitu, panggilnya abah-abah. Emang udah tua ya abah-abah gitu. Ada lagi yang kalau beli baju misalkan, nah, orang tuh manggilnya bukan mas apa, tapi pak gitu. Pesan apa pak gitu. Jadi mikir saya, loh saya ini masih anak muda, panggil bapak gitu. Mungkin karena hanya penampilan, mungkin bagi mereka penampilan seperti inilah penampilan bapak mungkin ya. Ya anak muda mungkin celanaan, kawasan gitu mungkin ya. Trennya semakin lama semakin berubah kan. Iya. Jadi ya gitu. Penampilan kayak orang tua, dipanggil abah, panggil bapak. Padahal kalau ditanya umur ya masih anak-anak gitu. Seperti umurnya seperti biasanya anak-anak muda gitu. Cuman memang aktivitas saya memang selalu kepada keagamaan gitu kan. Jadi saya mengamalkan apa yang saya sampaikan gitu. Jadi saya menyampaikan tidak hanya segera menyampaikan, tapi mengamalkan apa yang saya sampaikan. Saya menyampaikan tentang agama, tapi pakaian saya kok pakaian nggak agamis gitu kan, kurang pas kayaknya. Gitu. Bagi saya sih, bagi teman-teman yang lain mungkin berpendapat lain gitu. Kalau bagi saya, apa yang saya sampaikan tentang agama ya saya harus benar-benar seperti orang yang agama gitu. Dalam sarungan, minimal sarung lah, pakai jubah mungkin untuk kiai-kiai gitu. Gitu kalau ke mall atau ke tempat makan di luar gitu juga pakai baju kayak gini nih. Kalau untuk keluar-luar tuh mengkondisikan ya. Kalau misalkan dengan teman-teman kan celanaan, kawasan itu. Ya nggak mungkin dong saya pas pakai sarungan kayaknya kan ya mengkondisikan teman-teman gitu kan. Nanti kadang kan teman-teman kadang nggak pede dengan kita gitu loh. Iya. Ini kok beda sendiri sarungan ya kita. Ini emangnya mau sholat mau jumatan apa? Masa ke mall mau jumatan gitu. Jadi saya mengkondisikan saya juga celanaan kawasan gitu. Tapi ketika berkumpul dengan orang-orang yang dalam majelis agama gitu, saya nggak celanaan, pakai baju gini. Tapi suka ya pakai gamis-gamis gitu. Suka. Tapi kan banyak orang yang bilang, ngapain sih kamu pakai gamis-gamisan ke Arab-Araban? Gitu. Itu gimana itu? Tidak, gamis itu memang ya apa ya sekarang ya, gamis itu bukan berarti Arab loh ya, dan jubah itu bukan berarti Arab gitu. Tapi banyak orang yang bilang seperti itu. Iya sih. Jenggot ke Arab-Araban, Iya. peci ke Arab-Araban. Gitu gimana itu ya? Saya sih sebetulnya hanya mengamalkan sunnah saja. Jadi kata Nabi itu, Nabi bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Jadi kata Rasulullah itu, siapa yang mencintai sunnahku, man ahya sunnati, barang siapa yang mencintai sunnahku, faqad ahabbani, maka dia cinta kepadaku. Wa man ahabbani, barang siapa cinta kepadaku, kana ma'iyya fil jannah, maka dia akan di surga bersamaku. Jadi saya ini belajar. Bukan berarti saya ini orang yang sok alim, yang sok sunnah, bukan. Saya ini belajar untuk mengamalkan sunnah, mengikuti contoh Rasulullah, itu aja. Harapan saya ya nggak besar-besar. Harapan saya bisa di surga bersama Rasulullah, itu aja harapan saya. Jadi orang mau mengatakan, kamu ini gayanya kuno lah gitu kan, gayanya orang-orang dulu dipakainya masih kemana-mana pakai pecian, pakai koko, pakai sarung, biarin aja orang ngomong. Karena hanya ngomong aja nggak masalah. Iya. Ya. Toh kalau dia ngerumpi saya, ngejek saya juga dapat pahala kok. Justru senang saya malahan, ya kan? Iya, Ya, biarin aja ngomong di belakangnya. Itu poinnya. Para sahabat tuh paling senang kalau diomongin itu. Paling senang. Transfer pahala ya. Iya, karena ini bekerja tanpa kerja. Misalnya bekerja tanpa kerja tapi dapat pahala gitu. Gitu itu. Orang ngomong kita ya kita ikhlas aja gitu.
Itu kita juga dapat untung, mereka dapat rugi kan gitu. Iya. Apalagi orang zaman sekarang ini nggak tahu kenapa ya. Di depan kita ini sikapnya manis, tapi mayoritas setelah di belakang ngomongnya nggak enak. Kok pengecut banget gitu loh ngomong di Itu belakang gitu. Istilahnya Nggak tuh berani yang langsung. istilah dalam kitab anu itu bermuka dua namanya itu. Iya, beraninya gibah aja. Ya, di depan seakan-akan dia memuji, tapi di belakang dia mengolok-ngolok begitu. Itu kalau ketahuan boleh saya pukul nggak? Ya kalau sampai berani pukul aja nggak apa. Tapi kita ini hidup dalam negara berhukum gitu. Jadi nggak boleh sembarangan, harus diatur, ditata. Ya kalau misalkan mereka mau ngomong, ya terserah sih ngomong, ya terserah bebas mau ngomong apa gitu kan. Mau ngomong saya, tapi kalau masalah agama jangan kau jelek-jelekkan. Nah iya itu. Rasulullah itu ketika beliau dicaci, dimaki, bahkan disakiti dirinya, beliau nggak membalas. Beliau nggak balas menghina juga, nggak balas mencaci. Bahkan ketika disakiti dirinya, beliau juga nggak balas menyakiti gitu. Ketika beliau hijrah ke Taif, beliau tuh dilempari kotoran, dilempar batu hingga berdarah-darah. Beliau nggak marah gitu. Bahkan apa malaikat ada yang menawarkan untuk beliau agar kampung itu dihancurkan. Gitu. Dibalik ya. Iya. Tapi Rasulullah tuh punya pikiran jangan. Saya masih punya harapan dengan kampung ini. Kampung apa kata Rasulullah? Saya berharap suatu saat nanti anak cucu mereka akan menjadi orang-orang Islam. Jadi kita istilah membela agama. Gitu. Kalau orang mencaci kita, mau aja kita terserah gitu. Yang penting jangan aja agama. Ya. Terus kalau misal di depan kita atau di lingkungan kita tiba-tiba ada orang dia tuh mendukung LGBT harus dilegalkan sebagai bentuk toleransi NKRI. Gimana itu Ustaz? Kalau ada orang seperti itu di wilayah kita. Jadi Rasulullah telah sabdakan, "Idza ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Jadi kata Rasulullah, ketika melihat kemungkaran maka cegahlah dengan tanganmu kalau kamu mampu. Kalau tidak mampu, cegahlah dengan lisanmu. Kalau tidak mampu, camkan dalam hatimu bahwasanya itu suatu keburukan. Dan itulah paling lemahnya iman. Ya, kalau nggak mau mencegah ya kita harus yakin dari hati itu perkara yang perkara kebatilan, perkara buruk gitu. Dan itu selama-lamanya iman. Itu kata Rasulullah. Luar biasa.